Pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali tentunya kita di hari ini dalam acara bincang-bincang kita peran BPS dalam menghitung angka putus sekolah bersama Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti SSTM Link yang sudah hadir tentunya di siang hari ini. Baik, kita menyapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak Yoris. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Ya, bagaimana kabar di siang hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Karena kita ini berbicara dengan data-data ini, Bu, ya. Iya, mari kita berbicara fakta dengan data. Betul sekali. Baik, pendengar RRI yang ada di 20 distrik dan juga 112 kampung. Di kesempatan hari ini bagi paslon-paslon juga dan juga tim-tim sukses jika ingin memonitor RRI terkait dengan masalah data, mari kita bersama-sama juga memberikan dukungan info terkait dengan bagaimana data-data ini yang diambil oleh pihak BPS. Di siang hari ini kita langsung saja bersama Ibu Kepala BPS Tanah Merah yang di hari ini coba kita menggali informasi seputar peran BPS dalam menghitung angka putus sekolah. Nah, Ibu, masalah dalam pengumpulan data untuk menganalisis data terkait angka putus sekolah ini bagaimana yang dilakukan oleh BPS sendiri ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Yoris. Sebelum kita bicara mengenai angka putus sekolah, saya ingin menyampaikan dulu bahwa peran BPS di sini sebenarnya di Kabupaten Bovendigul ya, sesuai dengan nama undang-undang ini kan kami sebagai penyelenggara statistik dasar, di mana BPS itu menghasilkan indikator-indikator bukan hanya indikator pendidikan saja, tapi juga ada indikator sosial, indikator ekonomi, indikator perumahan dan sebagainya. Artinya di sini peran BPS adalah sebagai pemotret kinerja dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, pemotret karena kan kita bicaranya indikator Pak ya. Indikator itu kan melihat mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan pembangunan. Artinya kalau kita menuju pada angka putus sekolah di sini kan berarti kita berbicara mengenai angka indikator pendidikan. Kalau lihat tupoksinya, sebenarnya angka putus sekolah ini menjadi tupoksi dari Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Cuma BPS sendiri kami bisa melakukan penghitungan itu sepanjang RSE-nya itu di bawah 25%, ya, random sampling error-nya seperti itu. Tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana peran BPS dalam mengumpulkan data, menganalisis data terkait angka putus sekolah ini? Peran BPS, kami di sini punya satu yang dinamakan Mother of Survey kami di BPS, karena dari survei ini semua powerful sekali ya, karena dari survei ini kita bisa menghasilkan indikator-indikator, salah satunya indikator yang dinamakan angka. Kalau di BPS sendiri kita menghitung namanya angka partisipasi sekolah untuk melihat pendekatan berapa besar persentase angka putus sekolah. Jadi kita punya nama survei itu namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional yang sudah berlangsung pencacahannya itu di beberapa waktu yang lalu ya, di awal bulan Oktober ini. Nah, kita sekarang dalam proses pengolahan datanya. Jadi Survei Sosial Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu kita sempat menyinggung juga Pak ya, survei sosial ekonomi ini, survei sosial ekonomi nasional ini. Jadi survei sosial ekonomi ini atau Susenas ini kita lakukan setiap tahunnya itu 2 kali Pak, di bulan Maret dan juga di bulan September. Kebetulan kalau di bulan September ini selain kita mencacah dengan kuesioner kuesioner core-nya atau informasi dasar rumah tangganya, kita juga menggunakan kuesioner yang namanya kuesioner konsumsi pengeluaran serta ada modulnya. Nah, tahun ini kebetulan sekali kita sejalan nih dengan tema kita angka putus sekolah, kita mencacah dengan modul sosial, budaya dan pendidikan. Seperti itu Pak.
Jadi peran BPS sangat besar sebenarnya di dalam melakukan pengumpulan data dan juga menghasilkan data yang terkait dengan kebutuhan pendidikan, salah satunya adalah angka putus sekolah. Oke, baik Bu. Ini memang menarik bagi kita untuk kita bahas terkait masalah data, karena beberapa waktu lalu ini masih ada masyarakat ataupun pejabat-pejabat kita yang belum memahami terkait dengan bahwa di Bovendigul ini ada yang mengurus masalah data, dan bahkan dalam penyampaian tidak ada dinas teknis yang menangani masalah data. Mungkin bisa pada kesempatan ini diberikan dulu gambaran bahwa kehadiran BPS ini itu yang memiliki data-data ini. Silakan dulu. Iya, saya sedikit tergelitik ya mengenai statement itu. Apalagi kemarin sempat saya lihat di salah satu debat bupati ya. Salah satu paslon mengatakan bahwa angka putus sekolah ini masih meraba-raba. Sebenarnya tidak meraba-raba. Kita punya data itu, Pak. Cuma mungkin ya kalau itulah kan namanya istilah kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, betul sekali. Jadi BPS ini sebetulnya sudah ada di Kabupaten Bovendigul dari tahun 2008. Kami sudah ada dari tahun 2008 di Tanah Merah sini. Cuma memang geliat peran kami ini mungkin belum optimal di OPD Pak. Jadi belum tahu sebenarnya BPS itu apa. Kami kalau dibilangnya di luar sana bilangnya kita ini bank data BPS. Kita punya semua data yang berhubungan dengan statistik desa. Tapi kalau statistik sektoral khusus itu ranahnya dari pemerintah daerah ya. Jadi kalau ada seperti statement seperti itu sebenarnya mari sudah datang ke kantor kami, kita bicara, kita kupas tuntas bagaimana bagaimana pembangunan yang ada sebenarnya di Kabupaten Bovendigul ini. Salah satunya ya, kita mau melihat bagaimana akses pendidikan dari masyarakat kita. Adik-adik kita itu bagaimana dorong sekolah ini sudah sampai berapa persentase akses untuk ke pendidikan, bagaimana jangkauan pendidikan yang ada yang sudah diusahakan oleh pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pemangku, OPD Pemangku, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Baik, pemirsa dan juga pendengar, terkait dengan berbicara masalah data, bahwa di Kabupaten Bovendigul ini sudah ada instansi yang menangani masalah data. Jadi datang dan mari kita berkomunikasi dengan BPS bahwa di sini penyediaan data yang secara valid dan akurat itu sudah ada di sana. Cuman bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan BPS agar dalam penyampaian hal-hal ini harus memiliki data yang valid, dan mari kita bersama BPS wujudkan itu. Nah, Bu, kita kembali lagi terkait dengan masalah putus sekolah ini sendiri. Metodologi apa sih sebenarnya yang digunakan oleh BPS dalam menghitung angka putus sekolah, dan bagaimana data ini dikumpulkan ini? Iya, kalau ditanya metodologi, sebenarnya kita di Kabupaten Bovendigul ini di BPS seluruh Indonesia itu kita merujuk pada satu ya Pak ya, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Jadi salah satu direktorat kami itu memang yang merancang bagaimana kuesionernya, bagaimana pemilihan sampelnya, sampai dengan bagaimana kegiatan analisis datanya, dan sampai dengan nanti ada muncul publikasi statistik kesejahteraan rakyatnya. Sebenarnya metodologi ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan atau karena ini kita memotret kinerja pembangunan, otomatis ada dialog interaktifnya dengan pemangku kebijakan dari level kementerian. Apa saja yang mereka ingin lihat dari potret pembangunan yang ada di daerah. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa survei sosial ekonomi nasional ini, karena dibilangnya model of survei kami, banyak sekali variabel-variabel yang merupakan tanda kutip titipan dari kementerian-kementerian untuk melihat potret dari daerah kita sendiri. Jadi metodologinya ya sebenarnya kalau kita baca metodologi panjang kayak lebar ya, artinya itu sudah dirancang sedemikian rupa Pak. Dari BPS pusat, kita di BPS provinsi dan kabupaten itu hanya menjalankan dari kegiatan lapangannya. Walaupun di situ kita ada walaupun kita melakukan kegiatan lapangannya ya, jadi kita di BPS itu punya namanya GSBPM. Kita punya alur kerja proses bisnis kami di situ. Nah, salah satunya di Kabupaten Bovendigul sebagai salah satu ujung tombak kami di BPS dalam menyajikan data terkait indikator kantor yang dihasilkan dari Susinas. Oke.
Berarti program kerja yang dilaksanakan oleh BPS ini benar-benar terstruktur ya Bu ya? Terstruktur, terkonektivitas, karena ini Susenas ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia Pak. Jadi semua kabupaten kota itu ada Susenasnya. Bukan hanya di Kabupaten Boven Digul saja dalam rentang waktu yang berbeda, enggak. Tapi karena metodologinya ini sudah dirancang sedemikian rupa, jadi dibikin supaya bisa terbandingkan antar daerah seperti itu. Oke. Kuesioner yang digunakan pun sama semua se-Indonesia. Waktunya pun sama, kegiatan pelatihannya pun, rentang waktunya pun sama. Oke. Baik Ibu, kita sudah berbicara terkait metodologi. Nah ini kita kembali lagi ke bahwa tadi disebutkan juga di awal-awal masalah indikator ini. Nah apa indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menentukan siswa yang dikategorikan sebagai putus sekolah itu seperti apa sih? Iya, kalau kita lihat agak sedikit melihat kuesionernya Pak ya. Jadi di modul sosial budaya pendidikan itu ada yang namanya kolom pertanyaan terkait partisipasi sekolah. Jadi sampel kita, karena kan ini survei namanya, kita bukan namanya sensus, jadi kita nggak semuanya kita ini, tapi sensus survei yang dilakukan itu sudah dianggap mewakili untuk bisa menghasilkan indikator-indikator yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satunya adalah partisipasi sekolah. Nah, ada yang namanya angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini kan sebenarnya untuk melihat persentase, untuk melihat berapa besar akses pendidikan yang bisa diakses oleh anak-anak kita yang ada di Boven Digul. Artinya pendekatannya untuk menghasilkan angka putus sekolah ini kita bisa lihat dari dia sudah pernah mengenyam pendidikan sampai di level apa. Nah itu namanya angka partisipasi sekolah. Demikian Pak. Oke. Baik Bu, dalam melakukan bagaimana survei partisipasi sekolah ini untuk di Kabupaten Boven Digul ini sendiri, seperti apa sih pada saat di lapangan menerima kehadiran petugas-petugas ini, khususnya untuk bisa menjawab data-data ini terakomodir secara baik Bu, seperti apa sih sejauh ini khususnya di Boven Digul? Iya, kalau untuk kegiatan lapangannya sampai dengan hari ini sih sudah selesai sih Pak ya. Jadi penerimaan dari daerah khususnya di masyarakat Kabupaten Boven Digul, saya alhamdulillah cukup kooperatif ya, walaupun memang ada beberapa penolakan tapi itu sudah bisa kita tangani sampai dengan mereka mau bersedia untuk diwawancara. Artinya sebenarnya ya ini sama dengan survei-survei sebelumnya ya. Kita di BPS Boven Digul itu harusnya kita melakukan yang namanya sosialisasi dulu supaya masyarakat tahu pentingnya Susenas ini seperti apa. Begitu Pak. Oke. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, tentunya berbicara masalah data. Bagaimana kita mengetahui di suatu daerah itu mengalami kemerosotan, baik itu terkait yang kita bahas hari ini pendidikan. Ini perlu ada kerjasama semua pihak untuk memberikan informasi-informasi yang valid dan mendukung pihak BPS dalam mendapat informasi-informasi akurat terkait dengan masalah data itu sendiri. Dan di sini peran aparatur kampung, pemerintah Boven Digul juga sendiri, pemerintah kabupaten untuk bisa bersama-sama wujudkan hal ini sehingga pada saat kita berbicara data benar-benar data yang valid. Oke, kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan peran BPS dalam menghitung angka putus sekolah di Kabupaten Boven Digul. Nah Bu, seberapa sering sih BPS ini memperbaharui data terkait angka putus sekolah dan apa tantangan dalam mengumpulkan data di daerah yang terpencil ini? Silakan. Iya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Yolet ya. Jadi seberapa sering BPS memperbarui data ini? Sebenarnya kalau tadi sudah teman Bapak Ibu semua saya sampaikan bahwa Susenas ini kita lakukan setiap tahun. Jadi seberapa sering ya setiap tahun kita lakukan itu. Setiap bulan September, setiap bulan Maret dan bulan September itu kami turun untuk melakukan pendataan Susenas di bulan Maret dan di bulan September. Nah,
Jadi kalau ditanyakan bagaimana tantangan kita sangat menantang sekali ya, termasuk di dalamnya karena ini tadi kata kalimatnya terpencil, otomatis kita agak geografisnya mungkin menjadi salah satu tantangan kita sampai di desa itu ada beberapa daerah-daerah yang remote yang tidak bisa kita ganti sambelnya, yang memang kita harus turun ke situ ya, banyak sekali dramanya. Satu lagi kadang-kadang ya karena cuaca ya tantangannya, terus ada juga beberapa responden-responden kita yang mungkin belum mengetahui pentingnya pencacahan kegiatan Susenas ini, jadi ya penolakan-penolakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yang dialami oleh petugas-petugas kami seperti itu. Tapi kalau dari sampai dengan hari ini tantangan yang cukup berarti kami belum menemukan sih Pak. Cuma karena memang beberapa waktu yang lalu sempat petugas kami ketika dia mau ke Yani Rumah itu speednya itu mati di jalan, tiba-tiba harus balik lagi ke Bovendigul, ke Tanah Merah untuk besoknya jalan lagi seperti itu. Berarti tantangannya ini geografis, perjalanannya ke sana menuju ke daerah sampelnya cacahnya itu yang agak sedikit berat ya Pak ya. Berarti ini tentunya harapan ini bahwa masyarakat juga harus berperan aktif ya dalam mendukung ya. Sebenarnya bukan hanya masyarakat Pak. Satu mungkin yang menjadi PR kita ya, sebenarnya Bovendigul itu secara geografis saya lihat di ini bisa disambung, bisa ini ya, jalan yang penting jalannya itu loh. Jalannya itu mungkin lebih akses untuk ke daerah-daerah terpencil itu mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Jadi bukan hanya kita lewat darat atau udara, tapi lewat darat pun kita bisa. Seperti itu, karena pembangunan itu dimulai dari bagaimana akses untuk menuju desa itu dulu. Oke, berarti pada prinsipnya ini kembali lagi ke pemerintah Kabupaten Bovendigul ya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul ya, tentunya kalau kita berbicara pembangunan, mari kita lihat secara baik bagaimana untuk mewujudkan program-program ini dapat terlaksana. Ini harus bisa bekerja sama juga dengan statistik agar dalam melaksanakan program-program itu by data yang memang akurat. Nah, sebelum kita lanjut lagi ini terkait dengan bagaimana memastikan validitas dan akurasi data, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, kembali lagi kita dalam dialog di siang hari ini, peran BPS dalam menghitung angka putus sekolah. Nah, di sini juga kami mengajak pendengar atau pemirsa LRI di mana saja Anda berada yang ingin berbagi informasi atau ingin bertanya langsung kepada pihak BPS terkait dengan masalah data, bisa menghubungi kami di 0811 4954 333. Sekali lagi bisa bergabung bersama kami di 08114954 333. Nah, kita kembali lagi Bu. Ini masih ada pertanyaan tadi terkait dengan masalah indikator ini sendiri. Nah, ini bagaimana untuk menentukan siswa tadi itu seperti apa sih? Iya, baik. Sebelum kita masuk menentukan siswanya, kita lihat dulu Pak. Jadi indikator pendidikan yang dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional ini dari penghitungan BPS itu sebenarnya banyak Pak. Bukan hanya angka partisipasi sekolah yang tadi ya, yang bisa kita hitung untuk mendekati angka putus sekolah. Tapi di sini juga ada yang namanya angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, ada juga yang kita hitung yang namanya angka merek huruf, sampai dengan kita menghitung yang namanya angka harapan lama sekolah. Jadi dari indikator-indikator ini sendiri sebenarnya kita bisa melihat sebagai seberapa berhasilnya pembangunan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Nah, ini karena kita lakukan setiap tahun, jadi otomatis bisa dibandingkan ya Pak ya, berapa persen yang ini dia, apakah dia naik, persentasenya apa turun. Artinya kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh Departemen oleh OPD terkait
apa di dinas pendidikan ini apa sudah berhasil atau belum. Nah, untuk indikator utama untuk anak putus sekolah itu ya yang tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwa indikator utamanya adalah angka partisipasi sekolah, juga kita juga bisa melihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar ini kan kita melihat tingkat partisipasi penduduk yang secara umum dari suatu tingkat pendidikan. Artinya kita melihat berapa jumlah siswa SD dibagi dengan berapa jumlah penduduk siswa SD. Siswa SD ini kan kita penduduk usia SD itu kan 7 sampai 12 tahun. Lalu kalau kita melihat angka partisipasi murni ini kan kita melihat bagaimana partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Artinya berapa jumlah siswa usia SD dibagi dengan jumlah penduduk usia SD. Seperti itu. Kalau partisipasi kasar itu kita nggak melihat berapa umurnya, tapi kita melihat kita hanya melihat berapa jumlah orang yang SD, berapa jumlah anak-anak kita yang SD. Sedangkan partisipasi murni kita membagi berapa jumlah usia SD yang seharusnya 7 sampai 12. Kalau di Papua ini sendiri kan pengalaman segmen ke distrik Kia itu ujung Kia ada anak kita yang belum 17 tahun tapi masih SD. Artinya partisipasi sekolahnya memang tinggi, cuma tidak berada di level umur yang seharusnya. 17 tahun itu kan harusnya di SMA ya, 16 sampai 18 ya kan? Karena SMP itu 13 sampai 15. Seperti itu. Oke, berarti ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul ini untuk melihat hal-hal seperti ini. Karena kalau berbicara masalah data ini sedetail betul ini Bu, dari bawah sampai huruf pun di data ini. Iya benar. Jadi luar biasa, berarti kerja di BPS ini harus teliti betul ini Bu ya. Iya benar. Kalau dibilang teliti itu udah wajib Pak, dan sehari-hari kita ya. Apalagi ya kita karena di kabupaten kita ke distrik-distrik yang remote itu pun kami dapat. Dan itu kadang-kala tidak bisa diganti sampelnya. Seperti itu. Oke, karena bertanggung jawab terhadap datanya. Iya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana BPS ini memastikan Bu validitas dan akurasi data yang dikumpul terkait dengan angka putus sekolah itu sendiri? Ya, kalau kita lihat di sini terkait kegiatan yang ada di BPS sebenarnya Susinas Pak ya. Jadi BPS itu punya namanya Perka nomor 117 tahun 2023 tentang pedoman penjaminan kualitas statistik melalui Quality Gates. Jadi setiap sensus maupun survei itu ada yang namanya Quality Gates, penjaminan kualitas. Ya. Jadi yang di sini yang dijaminkan oleh BPS adalah dalam 6 dimensi. Ya, salah satunya ada dimensi aksesibilitas dengan relevansi dengan up to date-nya datanya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana BPS menjamin kualitas ya sangat sekali, karena setiap proses itu dilihat penjaminan kualitasnya seperti apa, buktinya bagaimana, apakah kita sudah melakukan aksi preventif, aksi ini seperti apa di lapangan, seperti itu. Jadi bagaimana BPS melakukan penjaminan kualitas itu sudah sangat diatur juga Pak dalam perka kami. Jadi sangat terjamin kalau saya dari sisi penjaminan kualitas, karena setiap kegiatan itu pasti ditagih mana nih quality gates-nya, aksi-aksi apa saja yang sudah dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan itu berjalan sudah berkualitas. Oke, berarti ini menjadi rujukan untuk pemerintah Kabupaten Bovendigul bisa lebih intens lagi untuk berkomunikasi dengan BPS sebagai penyedia data terkait dengan apa saja yang ada di wilayah ini sebagai indikator nanti untuk mewujudkan program yang lebih baik ke depan. Pastinya kita membutuhkan data yang valid agar sasaran pembangunan itu tepat kepada masyarakat yang memang akan membutuhkan itu. Nah Bu, kita berbicara validitas data dan akurasi tadi sudah disampaikan. Apakah BPS bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghitung angka putus sekolah ini sendiri? Iya, kalau ditanya apakah BPS bekerja sama dengan kementerian lain, itu BPS itu memang sampai dengan hari ini kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kami pasti melibatkan pemangku kepentingan, karena kan kami istilahnya ini pemberi rapor untuk kementerian, otomatis selalu ada yang namanya dialog koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
sampai dengan di level kabupaten kota, berarti dengan OPD-OPD terkait ya. Cuma sampai dengan hari ini memang di Kabupaten Bovendigul belum optimal ya Pak ya, antara BPS dengan OPD-OPD yang ada. Karena tadi masih ada yang mempertanyakan apakah ada instansi yang khusus mengurus fungsi data, padahal sebenarnya BPS itu ada. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari indikator pendidikan saja Pak, angka partisipasi kata dan angka partisipasi murni itu kan sebenarnya tanggung jawab antara BPS dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Jadi untuk menentukan angka itu sebenarnya kita harusnya duduk dulu nih, benar nggak APK-nya segini, benar nggak APM-nya segini. Karena kan kalau kita lihat indikator, kita baca apa APS itu kan sebenarnya melihat bagaimana keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seharusnya seperti itu. Dan itu memang kita lakukan terus. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, bahwa tadi dijelaskan oleh Ibu BPS kita ini untuk kerjasama dengan OPD terkait dengan masalah data ini masih belum optimal. Nah, ini menjadi salah satu catatan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar berbicara terkait dengan rangkaian program pembangunan ini harus lebih komitmen lagi bagaimana pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui OPD yang ada ini untuk membangun kerjasama dan lebih lagi untuk berkomunikasi dengan BPS selaku penyedia jasa di sini, sehingga dalam membangun suatu program pembangunan ini betul-betul by data yang akurat. Nah, Bu, terkait bagaimana peran survei sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh BPS dalam membantu menganalisis faktor penyebab putus sekolah ini, mungkin bisa diinformasikan. Iya, sebenarnya kalau ditanyakan peran zonasi itu sebenarnya sangat berperan sekali Pak. Karena dari APS ini kan sebenarnya untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bovendigul, berapa persentase penduduk yang masih bersekolah pada usia tertentu, itu kan kita hitung dengan angka APS, ya, angka partisipasi sekolah. Karena salah satu pertanyaan di kuesioner MSBP itu apa status pendidikan responden? Sudah tidak pernah bersekolah atau belum bersekolah, masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Nah, poin tidak bersekolah lagi ini kan bisa mengindikasikan bahwa dia sudah lulus atau dia tidak sekolah lagi, gitu kan? Dia pernah bersekolah, ya kan? Artinya ada kemungkinan angka ini adalah angka putus sekolah, seperti itu, didekati dari situ. Nah, APS ini kan angka partisipasi sekolah persentase berapa besar yang tadi bisa mengenyam pendidikan. Nah, misalnya di APS itu kan dia dihitungnya per kelompok usia Pak, 7 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 18 dan 19 sampai 24. Jadi pada usia sekolah SD, usia sekolah SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, angka APS di tahun 2023 itu kalau nggak salah 99,23. Artinya untuk anak usia SD ya Pak ya. Jadi anak usia SD 7 sampai 12 itu 99,23 sorry. RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kita masih dalam cara kita peran BPS dalam menghitung angka putus sekolah. Nah, Bu, ini kita juga dikejar waktu ini Bu ya. Tapi apa upaya BPS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya data putus sekolah untuk mengambil kebijakan ini? Iya, sebenarnya kalau ditanyakan apa upaya kami, sebenarnya kami ini berupaya bagaimana mensosialisasikan pentingnya kita melek data dulu, karena kalau kita nggak tahu data itu untuk apa, itu sangat susah ya sebenarnya. Membangun tanpa data itu sama dengan kita salah dalam menentukan kebijakan nantinya kan. Artinya BPS ini berusaha bagaimana supaya bisa melakukan dialog-dialog interaktif, koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk bagaimana kita melihat indikator-indikator apa saja yang sudah kami hasilkan dan bagaimana potret ini yang sampai ke OPD khususnya kepala dinas ya.
Beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali diminta oleh Pak Bupati, Ibu minta tolong kondisi ekonomi ini seperti apa, Ibu minta tolong bagaimana kondisi inflasi kita. Tapi untuk yang institusi pendidikan ini baru ini, makanya saya apresiasi sekali nih ada dialog kooperatif terkait angka putus sekolah, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata di Bovendigul itu belum optimal mungkin ya, belum optimal dalam kegiatan upaya memberantas buta huruf, katakanlah demikian lah ya. Jadi artinya sebenarnya kami punya datanya itu, tapi untuk orang-orang yang care terhadap data itu masih kurang Pak di Bovendigul. Salah satunya sampai dengan ada pertanyaan apakah ada instansi khusus yang menghitung angka-angka indikator pendidikan. Menurut saya itu agak menggelitik sebenarnya. Jadi BPS berupaya bagaimana kami menginformasikan, mengedukasi, meningkatkan literasi statistik supaya para kepala, minimal kepala OPD-nya itu tahu bahwa di BPS itu ada indikator yang bisa berhubungan dengan OPD yang mereka ampuh ya, khususnya mungkin yang saat ini adalah indikator pendidikan. Seperti itu. Baik, apa penegasan dari Ibu kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul sehingga bersama-sama dan juga masyarakat ini untuk bisa melihat masalah data ini menjadi suatu hal yang penting untuk kemajuan pembangunan ke depan. Silakan. Iya, untuk pemerintah Bovendigul, saya sendiri sangat berharap sekali bahwa kami di BPS itu dilibatkan dalam kegiatan evaluasi mungkin ya, kegiatan evaluasi pembangunan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Biasanya kan akhir tahun itu kan ada yang namanya evaluasi kegiatan selama setahun berjalan gitu kan. Artinya bahwa kami punya data, tapi kalau cuma datanya berhenti di kami saja itu tidak menjadi percuma buat kami ya. Ngapain kami turun lapangan untuk melakukan survei setiap bulan, setiap tahun, bahkan ada yang sampai 2 kali setahun. Tapi kalau data itu tidak digunakan oleh pemerintah daerah, mari kita sama-sama duduk, sama-sama kita bahas bagaimana data-data yang ada di Kabupaten Bovendigul supaya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh OPD terkait itu bisa tepat sasaran. Itu sebenarnya untuk pemerintah daerah. Alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati sangat concern terhadap data kita, dan saya harapkan untuk Bupati yang terpilih itu bisa melanjutkan kepeduliannya terhadap data yang ada di BPS itu yang sudah kami hasilkan. Untuk masyarakat Bovendigul, utamanya bapak-bapak, mama-mama donor yang ada di kampung, tolong terimalah petugas kami yang akan turun ke tempat bapak ibu dorang untuk mencaca, karena sejatinya bahwa kami di BPS ini tidak sangat independen dalam melakukan kegiatan penjajahan apapun itu, dan itu untuk melihat memotret kondisi yang sebenar-benarnya yang ada di tempat mama, di kampung mama bapak dorang. Seperti terimalah kami dengan sukacita. Mungkin seperti itu Pak Yoris. Oke, baik saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, ungkapan terakhir memang sangat menarik. Terimalah petugas BPS yang hadir, karena mereka akan membawa data itu untuk menjadi suatu bagian yang terpenting untuk pemerintah bisa melaksanakan setiap program-program itu sesuai dengan data yang akurat. Dan kita tidak perlu lagi bertanya di Bovendigul ini adakah dinas yang menangani masalah data. Bank data kita ada di BPS. Mari banyak berkomunikasi dengan BPS. Saya Rizko Den, salam.